Dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, satu saja yang benar, gitu kan. Dan kemudian Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang masih percaya dukun atau ramalan dukun, tapi mereka mengatakan kita tetap minta pertolongan ke Allah kok, tapi lewat dukun? Syukran. Ini dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Jangan dibilang orang pintar, tapi orang tidak pintar. Dari sekarang ubah. Orang tidak normal, bukan paranormal. Begini rasionalnya teman-teman sekalian. Ini bukan saya sedang menghina, bukan. Banyak teman-teman kita yang berprofesi dukun ini tidak faham kalau mereka itu manusia, dan manusia itu di atas jin. Kita ini khalifah. Semua jin asalnya takut dengan manusia, semua jin. Dan semua manusia punya potensi lebih daripada jin. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia, nggak ada satupun dari jin. Jin cuma tahu belajar dari manusia. Kita khalifah, memang kita pemimpin. Jadi asalnya begitu. Manusia banyak tidak faham ini. Apa yang mereka lakukan? Awal turunnya surah jin ayat 1 sampai ayat 17 itu ada sebab turunnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, disebutkan oleh Nabi SAW, mereka terbiasa kalau mengadakan perjalanan safar, lalu mereka turun di sebuah lembah. Maka yang dilakukan adalah pimpinan kafilah itu, pimpinan perjalanan itu membawa setengah bekal mereka ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah mengatakan, fazaduhum rahaqa, maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu tambah ganggu mereka. Awalnya setan nggak mau ganggu. Setan itu begitu lihat manusia sebenarnya takut. Apa yang teman-teman kita yang kena fitnah dukun ini yang mereka lakukan? Mereka datang ke gua, datang ke pinggir pantai, bersemedi, panggil-panggil, wahai penjaga lembah, wahai apalah gunduruwo atau apa istilahnya, gitu kan. Dipanggil-panggil, ini nggak ada. Ini semua ciptaannya Allah, gua, gunung, laut, ini Allah ciptakan, malaikat jaga semua. Lalu apa yang terjadi? Setan-setan yang lewat di situ lihat nih orang. Loh, ini orang kok panggil-panggil setan nih. Hari pertama dibiarin, nggak berani setannya. Hari kedua dibilangin, tapi karena orang ini sudah 3 hari bersemedi, nggak makan, nggak minum, ini benar-benar nih. Keluar suaranya, ya mau apa? Saya mau ilmu kebal, boleh. Perhatikan, setan karena bodohnya, mereka bodoh sekali. Mereka di bawah manusia, tapi mereka membodohi manusia ini karena manusia ini lebih bodoh. Ngikutin. Ibaratnya begini, anak SD, maaf, teman-teman lagi kuliah, sakit kepala, lewat di jalan, ada anak SD lewat. Dek, sebentar dek, saya sakit kepala, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya anak kuliah bilang apa? Iya, sini kencing kamu. Apa yang setan bilang? Minum darah ayam, makan kotoran ini. Dibodoh-bodohin manusia, diiyakan sama dia. Subhanallah. Ini pemahaman karena tidak paham fitrahnya. Dimanapun kita jalan, kita khalifah. Manusia itu kata ulama berada dimanapun makhluk Allah yang lain pergi. Biar singa, harimau, itu kalau kita ada pembebasan lokasi, mau ular, mau apa, pergi semua tuh makhluknya Allah yang lain. Tahu ini khalifah yang datang, pemimpin mereka. Asalnya begitu manusia. Tapi kapan dia takut selain daripada Allah, digunakan oleh syaitan untuk itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ini awalnya mereka tidak paham. Baru itu mereka kasih sesajen, padahal sebenarnya Allah SWT tidak butuh sesajen. Tinggal minta kepada Allah, ibadah, sujud, Allah kasih. Lebih sederhana. Mereka enggak, kadang-kadang untuk satu hajat saja itu sudah luar biasa sesajennya. Sudah macam-macam, perbuatan kufur semua, dan perbuatan semua menghina diri dia. Ingat, ada hadis Nabi SAW teman-teman sekalian. Baik yang sudah kena masalah dukun ini, atau tadi, orang-orang yang percaya pada dukun itu. Kata Nabi SAW, waktu itu hadis Bukhari ya, pernah lagi satu malam lewat meteor jatuh. Kita biasa lihat meteor ya. Apa keyakinannya di Indonesia kalau lihat meteor? Ada yang bilang ini berarti ada rezeki yang datang. Berdoa, ada yang buka dompetnya katanya duitnya jadi banyak nanti. Dan beragam macam khurafat yang enggak ada.
Lihat Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis wahyu. Waktu lewat meteor, Nabi bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di zaman jahiliyah kalau lihat begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami yakin kalau ada meteor begini berarti hari ini pada saat itu lahir atau meninggal tokoh masyarakat. Ada satu tokoh masyarakat yang lahir atau meninggal. Kata Nabi SAW, ketahuilah, ini meteor ini sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menentukan keputusan besok terjadi apa di bumi, jadi ini malaikat-malaikat pun tidak tahu nih besok terjadi apa. Allah sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada para pemikul arsh, malaikat 8 pemikul singgasananya Allah. Lalu mereka pun bertasbih, para pemikul arsh bertasbih. Tasbih mereka didengar oleh malaikat di langit ke-7. Malaikat yang ke-7 bertasbih. Tasbihnya didengar oleh malaikat ke-6. Malaikat langit ke-6 bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-5 bertasbih, langit ke-4 mendengar tasbih sampai langit pertama, semua bertasbih. Lalu 7 lapis langit ini malaikatnya semua bertanya kepada malaikat pemikul arsh, apa yang Tuhan kita ambil keputusan? Lalu malaikat pemikul arsh menyampaikan, besok hujan di sana, besok si fulan mati, besok ini semua termasuk kadar oksigen, kadar air, segala-galanya, semua perputaran alam semesta disampaikan pada saat itu. Kata Nabi SAW, syaitan-syaitan ini bersusun-susun sampai ke langit pertama. Lalu mereka coba mencuri informasi, oh di sana hujan, di sini di sini si fulan mati, dicuri sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang memanah mereka dengan panah-panah api, yang diambil dari serpihan bintang-bintang. Jadi bintang diambil, dijadikan anak panah tuh sama malaikat untuk memanah setan-setan itu. Dan itulah meteor itu. Jadi serpihan yang dihantamkan ke syaitan. Bukan saatnya berdoa pada saat itu, bukan penyebab datangnya rezeki, tapi itu fenomena yang Allah tunjukkan fakta. Ternyata memang ada malaikat yang sedang menyerang syaitan, gitu. Maka kata Nabi SAW, berantakanlah syaitan-syaitan itu. Ada yang kena maka terbakar, dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, satu saja yang benar, gitu kan. Dan bodohnya manusia mengiyakan itu. Nah ini ketidakfahaman mereka. Maka ini jawaban saya kepada orang-orang yang masih jadi dukun, dan jawaban saya juga untuk orang-orang yang masih percaya pada dukun itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang percaya, siapa yang bertanya, dukun, peramal, penyamun, apa saja istilahnya, bertanya, tidak percaya, cuma tanya, coba ramal tangan saya, alis saya lah, apalah macam-macam, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustaz saya masih sholat nggak? Ini bukan ke depan, ke belakang yang sudah dikerjakan dihapus 40 hari. Ruginya luar biasa. Hadis yang lain, siapa yang bertanya pada dukun, peramal, penyamun dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh percaya, apalagi percaya kepada syaitan-syaitan yang memang lebih rendah daripada manusia.